Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu guys, selain kekuatan haki, buah iblis adalah salah satu sumber kekuatan utama dalam cerita One Piece. Meskipun di dunia One Piece, buah iblis banyak sekali penggunanya, namun jangan salah guys, buah iblis justru sulit untuk didapatkan. Selain itu, asal-usul tentang buah iblis pun masih menjadi misteri dalam cerita One Piece. Tetapi yang jelas, buah iblis di dunia One Piece sendiri terbagi menjadi 3 jenis buah iblis, yaitu Paramecia, Zoan, dan Logia. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas 10 buah iblis Logia terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Oke deh, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya dan tentunya biar aku tambah semangat lagi kontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Kita mulai dari urutan ke-10 ya. Nah, di urutan ke-10 ditempati buah iblis Moku Moku no Mi. Moku Moku no Mi adalah buah iblis yang dapat membuat penggunanya berubah menjadi asap dan dapat mengendalikan asap tersebut sesuka hatinya. Nah, kekuatan buah iblis ini dimiliki oleh salah satu angkatan laut yaitu Smoker. Oh iya, selain itu menariknya, kekuatan buah iblis Moku Moku no Mi adalah buah iblis tipe Logia pertama yang diperlihatkan dalam cerita One Piece guys. Di sisi lain, dengan kekuatan buah iblis ini, Smoker menjadi salah satu karakter yang cukup kuat dari pihak angkatan laut. Nah, setelah time skip, Smoker mendapatkan promosi jabatan menjadi seorang wakil admiral angkatan laut yang sebelumnya hanya menjabat sebagai seorang perwira dan ditempatkan di markas besar G5. Oke, di urutan ke-9, buah iblis Logia terkuat berikutnya adalah Yuki Yuki no Mi. Nah, dulunya pemilik kekuatan buah iblis ini adalah Monet yang merupakan mantan asisten Kaisar Clown. Nah, dengan kekuatan buah iblisnya ini, Monet dapat berubah dan mengendalikan salju sesuka hatinya. Oh iya guys, apabila kita perhatikan, memang sekilas kekuatan buah iblis ini mirip seperti kekuatan buah iblis Hihi no Mi milik Aokiji-Kuzan. Selain itu menariknya, dalam pertarungannya melawan Zoro, Monet kalah dengan cara dibelah menjadi 2 bagian oleh Zoro. Sesuatu hal yang menarik sih menurut aku. Padahal buah iblis Logia ini dikenal tidak mudah untuk dilukai. Namun hal itu tidak berlaku kepada Zoro ya guys. Tanpa menggunakan kekuatan hakinya, Zoro mampu mengalahkan Monet hanya dengan 1 kali tebasan pedangnya. Gila sih menurut aku. Yuk lanjut lagi. Di urutan ke-8, buah iblis Logia terkuat berikutnya ditempati oleh Gasu Gasu no Mi. Nah, Gasu Gasu no Mi adalah kekuatan buah iblis yang mampu memberikan kekuatan penggunanya untuk berubah menjadi elemen gas, di mana dengan kekuatan buah iblisnya ini, penggunanya mampu memanipulasi berbagai jenis gas beracun. Yaps, mantan ilmuwan angkatan laut, Kaisar Clown adalah pemilik dari kekuatan buah iblis ini. Oh ya guys, dengan menggunakan kemampuan buah iblisnya ini, Kaisar Clown berambisi mewujudkan mimpinya untuk menjadi ilmuwan nomor 1 di dunia. Namun sayangnya ketika dia harus berhadapan dengan kelompok bajak laut topi jerami di Pang Hazard, Kaisar Clown berhasil dikalahkan oleh Luffy. Ya, meskipun berhasil dikalahkan oleh Luffy, tetapi menurut aku kekuatan buah iblis Gasu Gasu no Mi cukup overpower. Karena perlu diingat, pada cover story perjalanan keluarga Germa Double Six, Kaisar Clown diperlihatkan berhasil menyelamatkan mereka dari kejaran Katakuri dan juga Carlot Oven. Di urutan ke-7, buah iblis Logia terkuat selanjutnya adalah Suna Suna no Mi. Sesuai dengan namanya, Suna Suna no Mi adalah kekuatan buah iblis Logia yang memberikan kekuatan kepada penggunanya untuk bisa berubah menjadi manusia pasir. Nah, pemilik kekuatan buah iblis ini adalah Crocodile yang saat ini menjadi dalang terbentuknya organisasi Cross Girl bersama dengan Dracul Mihawk dan Yonko Bagi. Dengan kekuatan buah iblis ini, Crocodile juga mampu menyerap kelembapan seseorang atau suatu benda. Selain itu, dia juga bisa menciptakan sebuah pasir hisap yang membuat lawannya tidak berdaya. Nah, tentunya kalian semua masih ingat saat Luffy bertarung melawan Crocodile. Luffy aja hampir kalah loh. Beruntungnya Luffy ketika itu tahu kelemahan dari buah iblis ini yaitu air atau sebuah cairan
di mana dengan air krokodil akan sulit berubah wujud ke bentuk pasirnya. Oke, kita lanjut lagi di urutan ke-6, buah iblis Logia terkuat ditempati oleh Hihinomi. Nah, seperti yang kita tahu guys, pemilik dari kekuatan buah iblis ini adalah mantan Fleet Admiral Aokiji Kuzan yang saat ini bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Yaps, dengan kekuatan buah iblisnya ini, Kuzan mampu mengendalikan, menciptakan dan berubah menjadi es sesuka hatinya. Meskipun kekuatan buah iblis Hihinomi hampir mirip dengan kekuatan buah iblis Logia Yuki Nomi, namun jangan salah, kekuatan buah iblis Hihinomi lebih dahsyat. Hal ini pun pernah dikonfirmasi resmi oleh Oda Sensei bahwa buah iblis Hihinomi lebih kuat dibandingkan dengan buah iblis Yuki Nomi. Oleh sebab itu, ini juga bisa menjadi alasan kenapa para anak buah Big Mom tidak berdaya ketika Aokiji Kuzan berhasil menculik Scarlet Pudding. Bahkan pada cover story manga One Piece chapter 1064, Scarlet Cracker tidak berdaya dan membeku oleh kekuatan buah iblis Hihinomi. Nah, ini nih yang menarik menurut aku. Dengan kekuatan buah iblisnya ini, Kuzan tidak pernah membutuhkan kapal untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia hanya menggunakan sebuah sepeda lalu membukukan lautan yang ada di sekitarnya. Gokil sih. Di urutan kelima, buah iblis Logia terkuat berikutnya ditempati oleh Mera Nomi. Tangan kanan organisasi Revolutionary Army yaitu Sabo adalah pemilik dari kekuatan buah iblis ini. Nah, dengan kekuatan buah iblis ini, Sabo mampu mengendalikan dan memanipulasi elemen api sesuka hatinya. Menurut aku, buah iblis ini tergolong overpower guys. Bahkan buah iblis ini sempat menjadi rebutan banyak orang ketika Arch Dressrosa. Jelas, hal ini pun tidak mengherankan karena betapa mengerikannya kekuatan buah iblis Mera Nomi. Nah, setelah mendapatkan kekuatan buah iblis ini dengan sangat percaya diri, Sabo berhasil mengalahkan Vice Admiral Bestial dan bertarung imbang dengan Admiral Fujitora. Bahkan ketika pertempuran Reverie terjadi, Sabo berhasil membuat kerusuhan dan bertarung melawan dua Admiral sekaligus, yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Green Bull. Ya, meskipun belum diketahui jelas sih bagaimana nasib Sabo saat ini setelah Sabo terkena serangan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Im-sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Yuk lanjut lagi di urutan keempat, buah iblis Logia terkuat berikutnya adalah Goro Nomi. Menurut aku, buah iblis ini layak untuk masuk ke dalam list top 5 buah iblis Logia terkuat yang ada dalam dunia One Piece. Karena dengan kekuatan buah iblis ini, God Enel mampu mengubah dirinya menjadi seorang dewa petir. Bahkan dengan kekuatan buah iblisnya ini, God Enel mampu menguasai pulau langit dengan waktu yang cukup lama guys. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada satu orang pun dari penduduk pulau langit yang mampu mengalahkan God Enel. Nah, menurut informasi yang aku dapatkan, Enel ini mampu menghasilkan listrik dengan tegangan sampai 200 juta volt. Gila emang. Selain kekuatannya yang sangat dahsyat, kekuatan buah iblis ini juga mampu mendengar suara siapa saja yang ada di Pulau Langit dan juga mampu membuat Enel berpindah tempat dengan sangat cepat. Ya, meskipun buah iblis milik God Enel ini sangat overpower, namun apa yang dilakukan Enel terhadap penduduk Pulau Langit harus berakhir ketika kelompok bajak laut topi jerami datang dan menghajar Enel. Luffy sendiri merupakan musuh alami bagi Enel karena karet memang bukan menghantar listrik yang baik. Oleh sebab itu, inilah yang membuat Luffy berhasil mengalahkan Enel. Berikutnya di urutan ketiga, kekuatan buah iblis Logia terkuat adalah Magu Nomi. Nah, sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu adalah pemilik dari kekuatan buah iblis ini. Oh iya guys, Magu Nomi adalah buah iblis berjenis Logia yang dianggap paling berbahaya karena memiliki daya hancur yang sangat luar biasa mengerikan. Hal ini pun dapat kita buktikan ketika perang Marineford di mana Akainu ini bukan hanya mampu menghabisi para aliansi bajak laut Shirohige, tapi dia juga mampu menghancurkan kapal-kapal mereka. Selain itu, yang lebih gilanya lagi, Sakazuki Akainu mampu membuat air laut mendidih dan menciptakan berbagai jenis serangan yang mematikan. Bahkan hampir tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan kemampuan dari buah iblis Magu Nomi selain Yonko Shirohige dengan kekuatan buah iblis Gura Nominya. Iya, meskipun pada akhirnya Akainu berhasil menghajar Shirohige sampai membuat wajah Shirohige hancur setengah akibat pukulan magmanya guys.
Oh iya, selain itu kekuatan buah iblis ini juga sudah berada di tahap awakening, sehingga menjadikan Akainu sosok yang paling ditakuti oleh para bajak laut. Oke, kita lanjut lagi. Di urutan kedua, buah iblis Logia terkuat berikutnya adalah Pika Pika no Mi. Menurut aku sih, buah iblis Pika Pika no Mi adalah buah iblis Logia yang bisa dibilang overpower. Karena dengan kekuatan buah iblis ini, Admiral Kizaru mampu berubah menjadi manusia cahaya. Selain tubuhnya tidak bisa disentuh, pengguna kekuatan buah iblis ini juga mampu bergerak dengan sangat cepat. Nah, dengan kekuatannya ini, Kizaru mampu mengeluarkan semacam sinar laser yang mematikan, guys. Dimana hal ini membuat para supernova kocar-kacir ketika dihajar habis-habisan oleh Kizaru di Pulau Sabaudi. Dan saat itu, hanya Silver Lilac saja yang mampu mengimbangi kekuatan Admiral Kizaru. Di sisi lain, ketika perang besar Marineford terjadi, Kizaru menjadi satu-satunya pihak dari Angkatan Laut yang tidak memiliki bekas luka sedikit pun dalam pertempuran tersebut, guys. Padahal kita tahu bagaimana dahsyatnya pertarungan antara Angkatan Laut melawan aliansi bajak laut Shirohige ketika itu. Nah, kekuatan buah iblis Logia paling kuat menurut aku adalah Yami Yami no Mi. Ya, buah iblis yang dimiliki oleh Yonko Kurohige ini memang merupakan buah iblis Logia yang tergolong unik dan berbeda dengan kekuatan buah iblis Logia lainnya. Karena penggunanya tidak bisa berubah menjadi kegelapan. Dan menurut aku sih, itu karena kegelapan bukanlah sebuah elemen ya guys. Oh iya, selain itu buah iblis ini juga tergolong buah iblis Logia yang overpower. Itu sebabnya kenapa aku masukin buah iblis Yami Yami no Mi ini sebagai urutan pertama buah iblis Logia terkuat. Dimana selain mampu menyerap apapun dengan teknik black hole, buah iblis Yami Yami no Mi juga bisa membuat penggunanya menetralisir kekuatan buah iblis lawannya. Dengan kata lain, buah iblis Yami Yami no Mi adalah musuh alami dari kekuatan buah iblis, termasuk segala jenis buah iblis ya guys, tanpa terkecuali. Selain itu, ketika perang Marineford, Shirohige tidak berdaya saat menyerang Kurohige dengan kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi-nya. Padahal kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi. Namun sayangnya, kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi berhasil dilebut oleh Kurohige berkat kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi, dan saat ini Kurohige menjadi satu-satunya karakter yang ada dalam cerita One Piece yang memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis. Oke guys, itu tadi merupakan pembahasan mengenai buah iblis Logia terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye!